وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. هذا يومكم، يوم العيد، يوم مبارك حرم الله الصيام في هذا اليوم وأحل الله لكم الطعام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan ibadah saum. Tadi malam seluruh umat Islam di belahan bumi bagian timur dan barat dimanapun mereka berada, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah, membesarkan Allah, mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid karena kebahagiaan mereka atas dilaksanakannya ibadah saum. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sedang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia di hari ini merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran: qul fabidzalika wa birahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, atas karunia Allah dan rahmat-Nya lah maka hendaklah kalian berbahagia, dan itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Dan memang kebahagiaan di hari ini merupakan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah tatkala ia berbuka. Selama sehari penuh kita menahan lapar, menahan haus, dan menjelang maghrib kita bisa kembali bertemu dengan makanan,
disitulah kebahagiaan yang kita rasakan, betapa nikmatnya kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan ketika berbuka adalah di saat hari raya Idul Fitri. Kenapa dinamakan dengan hari raya Idul Fitri? Aid artinya hari yang berulang-ulang setiap tahun, dan Fitri artinya berbuka. Karena di hari ini kaum muslimin tidak boleh puasa, dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain. Sesungguhnya Rasulullah melarang ibadah puasa di dua hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu di hari raya Fitri dan di hari raya Adha. Jadi di hari ini kaum muslimin tidak boleh berpuasa, bahkan ia harus menikmati makanan pada hari ini, sehingga dinamakan dengan Idul Fitri. Sehingga dan kebahagiaan yang berikutnya yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang akan kita dapatkan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih agung, yaitu kebahagiaan yang akan kita dapatkan di hari kiamat nanti, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan hadis ini tentang kebahagiaan yang Allah siapkan di sisinya, yaitu berupa pahala dan juga kebahagiaan hadiah yang sangat besar yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apa saja kebahagiaan yang akan kita dapatkan di hari kiamat nanti bagi orang yang saleh? Yang pertama adalah pahala yang spesial, di mana Allah Subhanahu wa taala merahasiakan pahala tersebut yang tidak ada batasnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan Bani Adam itu akan Allah balas dan akan dikembalikan kepadanya. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan satu kebaikan, satu amalan akan dibalas Allah 10 kebaikan, ila sab'ati mi'ati dhif, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam hadis kursinya, illa shaum, kecuali ibadah shaum, tidak ditentukan batasan lipatannya, tidak ditentukan berapa banyak pahalanya, saking besarnya, saking banyaknya. Allah menjelaskan, fa innahu li wa ana ajzihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan hanya aku saja yang akan membalasnya, tidak aku beritahu kepada siapapun. Inilah istimewanya ibadah saum. Kata para ulama, kenapa ibadah saum ini pahalanya tanpa batas, tidak dihitung dengan angka? Karena ibadah sebanyak apapun ketika dilipat gandakan dengan hitungan angka, maka itu artinya terbatas. Tapi ibadah saum tanpa batas, ternyata rahasianya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena di dalam saum ada kesabaran, melatih sabar, tidak makan, tidak minum selama sebulan penuh. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang yang sabarlah pahalanya tidak ada batasnya, akan terus mengalir dan banyak, tidak terhitung, tidak terhingga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kedua yang Allah siapkan di akhirat nanti adalah bahwa ibadah saum dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang telah menyelesaikan ibadah saum. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, as-siyam wal Quran
yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Ibadah saum dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakan ibadah saum. Ibadah saum dan Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi hujjah, akan menjadi penyelamat kita, sehingga kita bisa dibebaskan dari api neraka dan diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa masuk surga-Nya. Ibadah saum ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti Dia akan bicara di hadapan Allah, membela kita. Limada dafa'ta an 'abdi? Kenapa aku membela hamba-Ku ini? Apa jawaban daripada ibadah siam? Mana'tu ta'ama wa syahwah bin nahar. Karena aku mencegah ia dari makan dan syahwat di waktu siang. Kemudian Al-Quran pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Quran, wahai Quran, limada dafa'ta 'anil 'abd? Kenapa engkau membela hamba-Ku? Apa kata Al-Quran? Mana'tu an-nawma bil-lail. Karena aku yang mencegah ia tidur, dan ia pun berulang-ulang membaca Al-Quran hingga ia tertidur di sepertiga malam. Itulah kehebatan orang yang berpuasa, mendapatkan pembelaan dari ibadah saumnya dan dari Al-Quran. Yang ketiga, kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa, di mana mulutnya itu baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya, Allah khaliful famil sa'id atyadu 'indallahi min rihil misk. Sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Bayangkan, jemaah, di surga nanti kita tidak perlu sikat gigi, tidak perlu berkumur dengan lastring, tidak perlu. Dan mulut kita sudah wangi semerbak. Beda dengan di dunia, bangun tidur bau mulut, habis makan bau mulut. Tapi di surga nanti akan merebah wangi dari mulut orang-orang yang beriman. Yang keempat, kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang beriman di hari kiamat nanti adalah dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa-dosanya yang sudah dia lakukan bertahun-tahun akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang telah melaksanakan ibadah saum sebulan penuh dengan penuh keikhlasan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Di hari raya Idul Fitri ini, bukankah kita saling meminta maaf? Dan betapa bahagianya kalau kita bertemu dengan orang yang sering kita berbuat salah kepadanya, kemudian tiba-tiba dia datang kepada kita, fulan, hari ini aku maafkan dosa-dosa engkau. Tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang aku simpan, aku bebaskan. Bukankah kita bahagia ketika kesalahan kita dibebaskan, dimaafkan oleh orang lain? Apalagi kalau kesalahan-kesalahan kita ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala riwayat kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, baik dosa-dosa besar ataupun dosa kecil, dan kita menghadap Allah tanpa membawa beban, tanpa membawa dosa, karena dosa itu membuat pundak kita berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, wala yahmilunna athqalahum athqala, dan sungguh mereka nanti akan memikul dosa kepada Allah dengan berat, dan itu yang menyebabkan mereka terhalang dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang beriman, orang yang selamat, yang akan menghadap Allah, idja'a rabbahu biqalbin salim, ya, yang bisa datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, catatan-catatan amal yang hilang, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesalahan. Ya, kemudian di antara kebahagiaan ibadah saum yang berikutnya adalah
di mana surga yang akan dimasuki oleh orang yang berpuasa akan dipersilahkan masuk dari pintu yang khusus, dari pintu yang istimewa. Bayangkan ketika kita datang ke undangan pernikahan, bukankah setiap orang masuk dari pintu yang sama? Tapi khusus ada orang-orang yang terhormat, silahkan datang dari sebelah sini yang lebih berkurang, yang lebih besar. Bukankah kita bahagia, merasa terhormat ketika kita dispesialkan ketika datang dalam undangan pernikahan? Apalagi di akhirat nanti, di surga nanti, orang-orang yang berpuasa mereka adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, oleh Allah dimuliakan, dilebihkan, bagi orang-orang yang lain diistimewakan. Kata Nabi SAW, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga nanti ada satu pintu, yadkhulu minhu shaimun, yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. La yadkhulu minhu ghairuhum, tidak akan masuk ke dalamnya orang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita dapat menyelesaikan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini. Dan berbahagialah kita telah menyelesaikan berbagai macam aktivitas ibadah di bulan saum, menyelesaikan hatam membaca Al-Quran 30 juz, melaksanakan mengisi kegiatan etikaf, dan juga berinfak, bersedekah, memberikan makan kepada orang yang berbuka. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan. Tentu itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah saumnya, sehingga ia melalaikan dan hanya melaksanakannya sebatas rutinitas adat saja, tidak menjiwai ibadah saum. Puasanya jalan, maksiatnya pun jalan. Maka ibadah puasa seperti ini tidak berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah menjelaskan, rubba sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Banyak orang yang berpuasa, banyak yang melaksanakan ibadah saum, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa nanti di hadapan Allah kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Rugi, sungguh rugi bagi orang yang tidak bersungguh-sungguh mengisi Ramadannya. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, Ramadan yang barangkali tidak akan bertemu lagi, karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput kita. Bahkan dalam sebuah kesempatan Nabi pernah menyampaikan khutbah. Di tengah-tengah khutbah tiba-tiba Nabi membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau membaca amin di tengah-tengah khutbah? Apa kata Nabi SAW? Tadi ada malaikat Jibril datang dan menyampaikan kepadaku, mendoakan kecelakaan, kehinaan, kebinasaan bagi orang-orang yang dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan karena dia tidak menjiwai ibadah saum, karena dia tidak menyempurnakan ibadah saumnya dengan sungguh-sungguh. Apa kata Nabi SAW? Rajula anfu rajulin, betapa celakanya seseorang dakhala Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, ikut berpuasa bersama orang lain, bersama kaum muslimin. Zaman salafa, kemudian tatkala selesai ibadah puasa itu, lam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum adalah sebuah madrasah, sebuah pendidikan di mana Allah mendidik, membina orang-orang beriman agar dia berlatih meninggalkan hal-hal yang haram. Ibadah bulan Ramadan seperti pesantren kilat, selama sebulan penuh kita dididik agar terbiasa
untuk meninggalkan yang haram agar menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan berbahagialah ketika kita berhasil mendapatkan predikat takwa. Dalam sebuah akademi pendidikan, ketika dibuka pendaftaran, mungkin banyak yang masuk mendaftar, dan tentu tidak semuanya diterima, hanya beberapa murid siswa yang hanya diterima. Peserta-peserta terpilih inilah yang menjalankan pendidikan dari tahun ke tahun. Ada murid yang bersungguh-sungguh, ada murid yang tidak bersungguh-sungguh. Tentu murid yang bersungguh-sungguh dia akan naik kelas, akan naik ranking, akan naik jabatan. Mungkin dari banyak peserta yang masuk, yang berhasil mencapai jabatan yang tertinggi hanya satu orang. Tetapi bulan Ramadan, pendidikan yang Allah siapkan ini, setiap kaum muslimin melaksanakan ibadah saum dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, menyempurnakan rukun dan syaratnya, keikhlasannya, maka semuanya pasti akan mendapatkan predikat takwa. Semuanya akan mendapatkan predikat takwa. Tidak ada yang namanya eliminasi kalau bersungguh-sungguh betul-betul menjalankan ibadah saum dengan benar. Bulan Ramadan adalah pendidikan bagi kita. Allah menyiapkan kita supaya bisa mengisi bulan-bulan berikutnya, 11 bulan berikutnya, agar kita terbiasa untuk berada di jalan yang lurus, untuk selalu taat kepada Allah. Karena orang yang bersungguh-sungguh dialah orang yang akan menang. Sehingga karena orang yang bertakwa itu cirinya dia tidak mau untuk melaksanakan sesuatu yang haram. Dia benci kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari pendidikan bulan Ramadan. Bagaimana agar kita bisa istiqamah di 11 bulan berikutnya, melanjutkan kebiasaan-kebiasaan ibadah yang kita hidupkan di bulan Ramadan, dilanjutkan 11 bulan berikutnya. Itu intinya. Di mana kita di bulan Ramadan menghidupkan malamnya dengan salat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Berarti di 11 bulan berikutnya seolah-olah Allah menginginkan kita membiasakan menghidupkan malam dengan salat, dengan qiyamul lail. Membiasakan. Di bulan Ramadan kita menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana para ulama dulu, mereka mengisi Ramadan dengan membaca Al-Quran, menghabiskan waktunya dengan bersama Al-Quran. Berarti di 11 bulan berikutnya kita pun membiasakan untuk bisa membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita rajin semangat untuk bersedekah, bahkan berbagi makanan. Berarti di 11 bulan berikutnya kita pun terbiasa untuk memberikan makan kepada fakir miskin, memperhatikan tetangga, memperhatikan kaum du'afa, memperhatikan orang yang butuh. Di bulan Ramadan kita terbiasa ibadah saum. Berarti setelah Ramadan kita mulai melatih diri kita untuk belajar puasa sunnah. Itulah inti daripada ibadah saum. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa terbiasa melanjutkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah menjaga doa, yaitu doa memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan hati ini agar selalu semangat di dalam kebaikan. Di antara doa yang perlu kita amalkan, di antaranya di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran kita mendengar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan hati ini condong kepada kemaksiatan. Jangan engkau jadikan hati kami condong atau suka kepada perbuatan yang haram, kepada perbuatan maksiat.
ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami hidayah. Karena di antara ciri iman, di antara lezatnya iman, di saat kita dihadapkan dengan kemaksiatan dan kita benci untuk kembali bermaksiat, itu tandanya kita beriman, tandanya hati kita beriman, tandanya iman kita bagus. Di saat kita ada perasaan benci, jijik, tidak mau, menjauh, berarti iman kita luar biasa. Tetapi di saat hati ini masih senang, masih suka, berarti iman kita masih perlu untuk ditingkatkan, masih perlu untuk diperbaiki, masih perlu untuk ditingkatkan. Dan di antara doa yang perlu kita baca juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di dalam agamamu, tetapkanlah hati ini di dalam keislaman. Dan juga Allah memerintahkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kita istiqomah menjaga keislaman kita, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau mengulang-ulang mendayangkan ya muqallibal qulub? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia itu berada di atas jari-jari Allah, di mana mudah sekali hati manusia itu berubah, mudah sekali hati manusia itu belok, mudah sekali hati manusia itu terbuai dengan kemaksiatan. Maka kita manusia itu lemah, mohon kepada Allah dikuatkan hati kita agar kita bisa beristiqomah. Kiat istiqomah yang kedua adalah beramallah dengan ikhlas agar amal kita berkelanjutan. Karena kunci istiqomah adalah ikhlas. Tatkala tujuan daripada kita yang dikejar hanyalah pahala di sisi Allah, insya Allah pasti istiqomah. Salat malam, ketika hati ini hanya berharap dari Allah, tidak akan berhenti dengan pujian manusia, dia akan lanjut terus karena dikejar adalah Allah. Sedekah ketika ikhlas, dia akan berlanjut sedekah setiap hari walaupun tidak ada yang memujinya, walaupun tidak ada yang mencelanya, walaupun tidak ada yang membalas, dia akan terus istiqomah. Tapi berbeda orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan berdakwah kalau tidak ada amplopnya, dia tidak akan mau menerima undangan kalau tidak ada uangnya, dia tidak akan mau bersedekah kalau tidak ada yang memuji, dia tidak akan mau untuk sholat kalau tidak ada berkuah di sisinya. Itulah tidak ikhlas. Dia tidak akan bekerja dengan benar kalau tidak ada pujian dari bosnya. Ada bos, dia sungguh-sungguh bekerja, rajin, disiplin. Tidak ada bos, berleha-leha, santai-santai, berarti dia melakukan korupsi amal, korupsi pekerjaan. Tapi kalau tujuannya kepada Allah, ada bos, tidak ada bos, dia akan istiqomah. Ada undangan atau tidak, dia akan lanjut. Itulah orang yang ikhlas, orang yang hebat, terus bertahan, tidak akan berhenti. Ketika perusahaannya maju, bisa memberikan gaji yang besar, dia istiqomah. Tetapi ketika gajinya kecil, dia mulai minta izin ke bosnya, mohon maaf saya izin keluar. Dalam berbagai pekerjaan apapun, keikhlasan ini sangat penting agar menjaga kelancaran dalam beramal. Kiat istiqomah yang ketiga adalah beramal sedikit, berkelanjutan, lebih baik daripada beramal banyak tapi berhenti di tengah jalan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah adalah yang berkelanjutan walaupun sedikit, daripada kita banyak terdorong oleh semangat akhirnya besoknya tepar, besoknya berhenti. Nabi pernah menyinggung sahabatnya yang bernama Abdullah. Nabi menyindir, menegur, memberikan teguran yang halus. Ni'mal abdu Abdullah law qama min al-lail. Sungguh
hamba Allah yang paling baik adalah Abdullah kalau seandainya dia melanjutkan salat malamnya, melanjutkan qiyamul lailnya, karena Nabi mendapati dia berhenti dari qiyamul lail sehingga Nabi menegur, jangan berhenti nak, lanjutkan qiyamul lailnya, karena itu yang dicintai oleh Allah. Sedekah ketika kita punya banyak bagus, tapi ketika kita sedikit maka lanjutkan sedikit tersebut, jangan sampai terputus berhenti di tengah jalan. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, karena iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Di saat bertambah semangat, di saat berkurang tidak semangat. Nah, ketika kita tidak semangat, jangan berhenti, lanjutkan walaupun sedikit. Misalnya kita baca Quran sejuz, 2 juz masih semangat, tapi giliran hari-hari berikutnya kadang hati itu bosan. Maka yang penting jangan berhenti, walaupun dikurangi saja. Yang tadinya 2 juz jadi 1 juz, yang tadinya 1 juz jadi setengah juz, yang tadinya setengah juz jadi 1 halaman, yang tadinya 1 halaman jadi 1 surat. Yang penting jangan ditinggalkan, karena Allah tidak suka ketika kita punya rutinitas ibadah tahu-tahu terputus berhenti, rugi yang ada. Dan ketika kita misalnya bingung, futur dari membaca Al-Quran, turunkan levelnya, baca hadis Nabi, baca hadis Nabi, besok turunkan levelnya, membaca kalam-kalam para ulama, nasihat-nasihat para ulama. Ketika kita bosan, turunkan lagi. Yang penting jangan sampai pelariannya kepada maksiat, jangan sampai pelarian daripada kebosanan keduaan kita, jangan sampai lari kepada maksiat. Jangan seperti orang-orang yang jauh dari Allah, di mana mereka futur ketika jenuh lari ke diskotik, lari ke tempat-tempat dugem, lari meminum minuman keras, lari kepada narkoba, lari kepada kemaksiatan. Itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita lemah, maka cari ibadah yang ringan. Ketika ibadah itu merasa berat, cari ibadah yang ringan. Sedekah 100.000 berat, maka sedekah 1.000 perak. Tidak apa 1.000 perak juga. Kita kasih anak kecil pasti akan senang, akan bahagia walaupun mendapat 2.000 perak. Kiat istiqomah yang keempat adalah muhasabah, istiqomah, evaluasi. Setiap hari kita evaluasi, apakah amal kita ikhlas atau tidak, sudah sejauh mana, sudah sebanyak mana ibadah yang sudah kita lakukan. Kita evaluasi perbuatan-perbuatan jelek kita, yang baik ditambah, yang buruk kurangi, atau berhenti dari keburukan-keburukan kita. Kemudian kiat istiqomah yang kelima adalah kiat istiqomah yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan kebaikan, maka bersyukur dan memohon agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara tanda ibadah kita diterima, dimudahkan melaksanakan kebaikan berikutnya. Itulah tanda kalau ibadah kita diterima. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha. Tanda amal kita diterima oleh Allah adalah dimudahkan berbuat baik untuk yang berikutnya. Tanda ibadah kita tidak diterima ketika kita tidak berbuat baik berikutnya, malah berbuat yang buruk. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang bisa menjaga akidah iman kita, menjaga kesungguhan kita di dalam beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha ij'al hadha at-taqwa
وصية لأولكم وآخركم وفي كل وقت وحين اتقوا الله فإن التقوى خير الزاد وتحملونه إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى سيجزي المتقين بجزاء عظيم. إن المتقين في جنات النعيم، إن المتقين في جنة النعيم. اعلموا أن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.